Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, juga adik-adik. Perkenalkan, nama saya Kania Rafinda. Saya adalah pembimbing kemasyarakatan ahli pertama pada Balai Pemasyarakatan kelas 1 Palembang. Pada kesempatan pagi ini, saya akan bertindak sebagai fasilitator dalam musyawarah diversi. Sebelumnya, perkenankan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah hadir hari ini, yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya dalam kegiatan musyawarah diversi. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa hari ini kita akan melakukan upaya diversi dalam rangka penyelesaian perkara di luar proses pengadilan untuk kasus penganiayaan yang dilakukan oleh adik Ahmad terhadap adik Budi. Jadi, Ahmad ini diduga telah melakukan pelanggaran tindak pidana KUHP pasal 351 dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan. Kemudian, sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka untuk anak yang berhadapan dengan hukum yang berusia masih di bawah 18 tahun kemudian melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah 7 tahun penjara dan juga bukan merupakan tindak pengulangan pidana, maka wajib hukumnya bagi kami untuk mengupayakan diversi. Nah, inilah yang saat ini sedang kita lakukan, berhubung Ananda Ahmad masih berusia 15 tahun. Jadi kita bersama-sama antara saya sebagai pembimbing kemasyarakatan, kemudian pihak penyidik, orang tua baik dari korban maupun dari anak, dan juga kami juga melibatkan Peksos dan perwakilan dari pihak sekolah untuk bersama-sama melakukan musyawarah, mencari kesepakatan untuk penyelesaian masalah yang terbaik bagi kepentingan anak. Begitu ya Bapak dan Ibu. Oke, sebelumnya dalam proses musyawarah ini saya mohon karena tujuan kita adalah untuk mencari kesepakatan terbaik bagi anak, maka hendaknya semua pihak bisa menyampaikan keterangan, menyampaikan pendapat dengan cara yang sopan dan santun, saling menjaga sikap, tetap saling menghormati, mengingat bahwa tujuan kita adalah untuk hal yang baik. Kemudian, nanti pada perjalanannya saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengungkapkan pendapat ataupun memberikan keterangan, sehingga dimohon untuk dapat menunggu satu persatu sesuai dengan arahan dari saya. Demikian, untuk musyawarah diversi ini, kita upayakan bisa selesai hari ini. Namun, jika memang ternyata dalam perjalanannya masih dibutuhkan waktu atau upaya-upaya lain, maka kita akan jadwalkan untuk musyawarah pada hari selanjutnya sesuai dengan kesepakatan para pihak. Begitu ya. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan para pihak yang telah hadir. Yang pertama, saya sendiri sebagai perwakilan dari pembimbing kemasyarakatan Bapas kelas 1 Palembang. Kemudian dari pihak penyidik ada Ibu Arin Kusumandari. Lalu kemudian dari pihak anak, itu adalah adik Ahmad sendiri didampingi dengan orang tuanya, Bapak Sofian. Lalu dari pihak korban, hadir juga adik Budi didampingin oleh orang tuanya, Ibu Dina. Kemudian dari penasihat hukum pihak anak telah hadir Ibu Lendi. Selamat siang Ibu. Lalu dari pihak Peksos, pekerja sosial profesional, sudah hadir Ibu Khairunisa. Selamat datang Ibu, terima kasih atas waktunya. Kemudian perwakilan dari pihak sekolah yang juga merupakan saksi dalam kejadian ini telah hadir guru BK yaitu Ibu Rizky Analia. Oke, selain itu kami juga menghadirkan satu orang saksi, yaitu teman dari adik Ahmad dan juga Budi, yaitu adik Roy yang pada saat kejadian memang beliau menyaksikan kejadian tersebut. Oke, Bapak dan Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk kesempatan pertama, maka saya sebagai pembimbing kemasyarakatan akan membacakan hasil dari penelitian kemasyarakatan yang telah saya lakukan terhadap adik Ahmad
untuk kemudian Bapak Ibu bisa mengetahui apa rekomendasi dari Litmas yang telah saya buat tersebut. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan pertama kali kepada pihak anak selaku pelaku dalam kasus ini, yaitu adik Ahmad, coba untuk menceritakan bagaimana kronologis kejadiannya sampai akhirnya kamu melakukan penganiayaan terhadap Budi, teman sekolahmu sendiri. Oke, mungkin dari orang tua adik Ahmad, Pak Sofyan bisa memberikan tanggapan? Baik, terima kasih. Oke, kita tadi bersama-sama sudah mendengarkan keterangan dari adik Ahmad terkait kronologis kejadian mengapa dia sampai melakukan pemukulan terhadap Budi, begitu ya. Jadi, berdasarkan keterangan dari adik Ahmad bahwa kejadian itu merupakan hal yang hilaf dia lakukan karena terpancing secara emosi. Namun, Ahmad dan juga Bapak Sofyan selaku orang tua menyadari bahwa hal tersebut salah dan memohon maaf yang setulusnya, begitu ya. Oke, untuk selanjutnya saya persilahkan adik Budi, coba nak diceritakan apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Bagaimana kejadiannya? Ya, mungkin Ibu Dinas selaku orang tua mau menambahkan atau ada tanggapan ataupun pandangan terkait masalah ini? Oke, ya jadi dari adik Budi juga memang mengakui bahwa pada saat kejadian itu melakukan pengejekan ya kepada Ahmad, begitu ya. Tapi niatnya itu hanya bercanda, tidak ada keseriusan di dalamnya. Oke, kemudian dari pihak orang tua, ya wajar sebagai orang tua, mungkin merasa tidak terima bagaimana anaknya ke sekolah, kemudian malah dipukuli oleh temannya, begitu ya Bu ya? Oke, nah tadi juga kan kita sudah mendengarkan dari orang tua adik Ahmad, Pak Sofyan. Beliau mengatakan bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban karena Ahmad juga masih di bawah umur, jadi itu masih tanggung jawab orang tuanya atas segala kejadian dan perlakuan yang dilakukan oleh Ahmad. Maka Pak Sofyan ini bersedia untuk memberikan ganti rugi ataupun kompensasi, begitu ya Pak ya? Ya, kompensasi untuk biaya pengobatan, begitu ya Pak? Oke, nah kemudian dari pihak Budi, tadi juga Ibu Dina mengatakan gak cukup kalau hanya sekedar ganti rugi untuk biaya pengobatan, begitu ya Ibu? Iya, jadi kalau saya boleh tanyakan dari pihak keluarga, itu sebenarnya keluarga Budi ya, maunya itu seperti apa penyelesaian masalahnya? Oke, ya jadi ganti rugi biaya pengobatan, kemudian juga untuk biaya terapi psikologi. Oke, baik. Oke, jadi dari pihak korban, dari pihak Budi, ini saya sampaikan bahwa permintaannya itu bukan hanya ganti rugi pengobatan fisik begitu ya Bu ya, tapi juga ganti rugi untuk pemulihan psikologis dari adik Budi begitu ya. Bagaimana dengan Pak Sofyan? Tapi mungkin sebelumnya izinkan juga saya untuk mendengarkan pendapat atau pandangan dari pihak terkait ya, Ibu Bapak ya. Karena kan ini kejadiannya di sekolah, jadi mungkin alangkah baik kita juga mendengarkan pendapat dari perwakilan pihak sekolah. Baik, kepada Ibu dipersilahkan. Oke, ya jadi dari pihak sekolah
ini juga menawarkan akan memberikan pengawasan ya Ibu ya terhadap Ahmad. Oke. Dan berarti dari pihak sekolah ini menawarkan jika memang tadi Budi berkata tidak mau bertemu dengan Ahmad, mungkin kita bisa memindahkan kelasnya ya. Iya, jadi pilihannya adalah dari pihak sekolah itu akan memberikan alternatif untuk memindahkan kelas dari adik Ahmad dan Budi sehingga mungkin untuk mengurangi tensi antara kedua belah pihak, jadi kita berikan jarak dulu. Ya, dari Pak Sofyan bagaimana Pak? Oke, jadi menyanggupi ya Pak ya untuk mengganti rugi baik untuk pengobatan fisik maupun pemulihan terapi psikologi anak atas nama Budi, namun nominalnya mungkin. Ya, oke baik. Jadi dari pihak anak ini Ibu Dina sudah siap untuk memberikan ganti rugi, namun nominalnya itu mereka hanya sanggup maksimal di angka 2 juta, begitu Ibu. Sepakat ya? Oke, jadi kita sepakat bahwa yang pertama adalah keluarga dari pihak anak akan memberikan ganti rugi berupa uang sebesar 2 juta rupiah untuk biaya pengobatan dan juga biaya pemulihan terapi psikologis bagi Budi yang akan dibayarkan maksimal 1 bulan setelah kesepakatan diversi ini kita tanda tangani. Kemudian yang kedua adalah tadi juga dari pihak sekolah, kemudian kedua orang tua juga bersepakat untuk sementara ini memindahkan kelas adik Ahmad ke kelas yang lain sehingga tidak terjadi tensi yang berlebihan lagi ketika bertemu di sekolah, begitu ya? Oke, jadi adik Budi, Ahmad, silakan bersalaman, saling memaafkan. Ya, pastikan kejadian ini jangan terulang lagi ke depannya. Oke, Bapak dan Ibu, apakah dari kesepakatan tadi yang sudah saya bacakan ada yang ingin diubah? Tidak ya, jadi kita sepakat bahwa diversi ini akan dilakukan di mana proses peradilannya akan kita hentikan di sini selama kesepakatan diversi ini dilaksanakan. Yang pertama adalah Bapak Sofyan selaku orang tua dari Ahmad akan memberikan ganti rugi sebesar 2 juta rupiah kepada pihak korban dan maksimal dibayarkan 1 bulan semenjak tanggal penandatanganan kesepakatan diversi. Dan yang kedua adalah pemindahan kelas antara Ahmad dan juga Budi sehingga untuk sementara ini mereka tidak berada di satu kelas. Demikian yang bisa disampaikan. Kemudian kita akan menandatangani berita acara kesepakatan diversi. Baik, Bapak dan Ibu, alhamdulillah hari ini kita telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara anak dengan cara musyawarah diversi, dengan cara kekeluargaan, di mana kita sama-sama mementingkan kepentingan terbaik bagi anak, baik untuk Ahmad maupun untuk Budi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kelegoan yang diberikan oleh kedua belah pihak, baik dari keluarga Ibu Dina, kemudian Bapak Sofyan, terima kasih banyak atas saling pengertiannya sehingga masalah ini bisa kita selesaikan dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.